Ada satu orang perempuan cerita sama saya berapa tahun yang lalu ya. Dia bilang, "Ustazah, makasih udah bikin majelis maulid. Ustazah, jangan pernah berhenti bikin majelis maulid." Saya tanya, "Kenapa gitu?" Dia pun cerita. Dia bilang, "Saya Ustazah, majelis maulid yang Ustazah bikin waktu itu masih di depan rumah saya tuh. Kita bikin masih di jalanan." Dia bilang itu adalah majelis maulid pertama yang saya hadiri, Ustazah. Saya nggak pernah tahu ada majelis semacam itu dulunya. Dia bilang, saya waktu itu sedang dalam masalah rumah tangga. Udah di ujung tanduk, udah hampir bercerai. Saya sering marah sama suami saya juga sering marah sama saya. Dia bilang sampai puncaknya malam itu. Malam yang besoknya dia hadir majelis maulid. Dia bilang, malam itu Ustazah, suami saya pulang larut malam, anak-anak udah saya ungsikan di rumahnya nenek mereka. Dia bilang di rumah keluarga saya, jadi saya cuma sama suami aja. Dia pulang malam-malam, saya pun marah sama dia. Dia marah juga sama saya. Saya udah benci banget sama dia. Dia pun juga sepertinya seperti itu. Akhirnya jam-jam sekitar jam 1 malam, jam 2 malam, dia kemudian keluar dari rumah dengan banting pintu. Terus dia bilang, saya nggak akan balik lagi ke rumah ini. Saya pun lari menuju ke pintu. Saya buka pintunya, jangan pernah balik lagi ke rumah sini. Habis itu saya tutup pintunya. Saya sangat marah. Tapi saya galau, saya bingung mau telepon teman saya mau curhat jam 2 pagi. Jadi saya tungguin aja sampai subuh. Begitu subuh saya telepon teman saya. Saya bilang, temenin yuk, besok jalan-jalan. Kata temennya, jalan-jalan kemana? Mana aja deh, saya lagi sumpah banget nih, saya lagi galau. Terus dia cerita bahwa dia habis tengkar sama suaminya gini gitu, segala macem. Akhirnya temennya bilang, saya besok mau hadir maulid Ustazah Halimah di Tebet gitu. Dia bilang, majelis apa itu? Dan ntar aja, kapan-kapan aja hadir majelis, temenin saya dulu dong, saya akan lagi kayak gini nih, dia bilang. Terus dia bilang, maulid tuh cuma setahun sekali aja. Oh gitu, ya udah kalau gitu saya ikut. Akhirnya dia nggak ngerti pun memutuskan ikut. Nanti pulangnya baru mau dianterin kemana dia mau pergi gitu. Pagi-pagi berangkatlah, dia bilang, saya berdua Ustazah barengan sama teman saya, kita duduk di atas got, nggak kebagian tempat, duduk di atas got. Nah ini dia nih ya, kita kalau hadir majelis maulid itu, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik saya sekalian, posisi tidak menentukan prestasi. Enggak, majelis maulid, majelis ilmu, majelis taklim itu beda. Posisi tidak menentukan. Enggak. Yang duduk di depan belum tentu dapat lebih banyak daripada yang duduk di tengah atau di belakang. Apalagi sekarang di Jakarta banyak tempat-tempat nggak muat, jadi ada tim duduk di bawah pohon rindang, nggak kebagian tempat. Masalahnya masalah hati, bukan masalah posisi. Dia bilang, saya duduk Ustazah, saya nggak ngerti nih ngapain sih orang-orang ini, sampai segitunya kok berame banget sih yang datang. Dia bilang, saya duduk aja dengerin. Saya tuh pertamanya lihat ada gitu orang-orang yang pada nangis, ngapain sih gitu. Saya pun baca, dengerin. Ini yang dibaca apaan sih? Saya kasih tahu sama teman saya, ini kitab maulid namanya Sejarah Nabi Muhammad. Oh, saya dengerin, suaranya enak-enak gitu. Habis itu Ustazah cerita, kata dia nih, waktu itu tentang Sayyidah Khadijah. Ya Allah Ustazah, itu kayak rasanya Ustazah lagi ngomong buat saya doang. Rasanya tuh kayak telinga saya lagi dibisikin gitu. Dia bilang, Ustazah, rasa-rasanya saya langsung kebayang rumah tangga saya dengan keadaan saya.
yang selama ini selalu menuntut suami, mungkin di luar batas kemampuan dia. Saya rasanya dihadapkan kepada diri saya yang begitu menjijikkan. Saya seperti tampar-tampar ustazah rasanya. Saya menangis di majelis itu, saya menangis. Sampai kemudian kita berdiri bersama-sama untuk ucap salam kepada Nabi, dan ustazah bilang doa, ini mustajab nih doa di saat berdiri. Saya pun ikut berdiri, dan saat itulah saya doa, saya minta sama Allah, ya Allah jadikan saya istri yang solehah. Saya ingat-ingat suami saya, padahal dia begitu baik sebenarnya. Hanya saya aja yang terlalu menuntut kepadanya hal-hal yang di luar batas kemampuan dia. Dia bilang, saya terus aja introspeksi diri saya sendiri dengan linangan air mata. Saya doa, ya Allah sisain, ya Allah sisain. Saya takut aja suami udah memutuskan untuk menceraikan saya misalnya, karena malam tuh kan pulang kabarnya kan begitu, saya nggak bakalan pulang lagi ke rumah ini. Dia bilang, saya merasa sangat berdosa. Saya doa sama Allah, ya Allah sisakan waktu, saya ingin menjadi istri yang solehah bagi suami saya ingin menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya ingin bisa jadi perempuan yang nanti di akhirat ketemu sama Sayyidah Khadijah. Dia bilang, abis selesai majelis, teman saya bilang, yuk mau diantarin kemana? Saya bilang, enggak, saya mau pulang aja, saya mau nyari suami saya mau minta maaf sama dia, saya pengen dikasih kesempatan buat jadi istri yang baik bagi dia. Dia bilang, begitu nyampe rumah, teman saya pulang lagi, saya mau masukin kunci nggak bisa-bisa, karena ternyata udah ada kunci di dalam. Dia bilang, saya ketok, suami saya bukain pintu. Saya senang banget ngelihat dia. Sebelum saya bilang apa-apa sama dia, dia peluk saya, kemudian dia bilang, maafin saya, sisain saya waktu buat saya bisa jadi suami yang baik buat kamu. Dia bilang, saya nangis ustazah, saya minta maaf sama dia. Dia bilang, ustazah doain biar kami terus bisa jadi pasangan rumah tangga yang baik. Teman-teman saudaraku sekalian, kita nggak pernah tahu nih, kenapa kok bisa ada banyak sekali kisah-kisah yang saya dengarkan dari orang hadir majelis maulid, orang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masalahnya Nabi Muhammad itu sahlan ida a'to, adalah seorang nabi yang mudah untuk memberi. Ketika kita datang, kita bersolawat dengan sungguh-sungguh pada Nabi, kita punya cinta sama Nabi gitu, sangat mungkin untuk kita pulang dari majelis maulid, kita pulang dari kita bersolawat, atau ketika kita ngerasa dekat menabi, kita solawatan menabi, sangat mungkin untuk doa-doa kita diijabah, harapan-harapan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu